sampai orang tua saya jual tanah waktu itu. Jual tanah 70 juta buat modal. Dan itu habis Mas Doni. Rugi waktu itu. Di bandara itu diseret sama tentara angkatan udara. Jadi saya diseret. Karena saya nggak tahu kan, nggak boleh jualan di area dalam kan. Terus gimana kisahnya waktu itu Mas Chandra melawan preman? Preman kampung ya. Jadi Amalan andalannya yang Mas Chandra lakukan, yang menurut Mas Chandra itu bisa membuat Mas Chandra sampai di titik saat ini, itu apa Mas Chandra? Menjadi inspirasi buat kita semua gitu ya, terutama generasi penerus. Jangan patah semangat dan tentunya kita harus berpengaruh, jangan terpengaruh. Mas Chandra pernah nggak setelah menikah mengalami masa-masa yang sulit terkait keuangan atau usaha siomaynya atau dan lain sebagainya, kesusahan gitu? Pernah nggak ngalamin? pernah Mas Doni. Jadi kita namanya usaha itu ya, berumah tangga juga itu pasti merasakan dimana waktu-waktu krisis kita ya. Kayak siomay ini sendiri, ini sampai orang tua saya jual tanah waktu itu. Jual tanah 70 juta buat modal. Dan itu habis Mas Doni. Rugi waktu itu. Rugi. Kemudian karena saya sudah terlanjur nyemplung ke dunia usaha, ya akhirnya saya tetap gas saja. Karena sebenarnya saya tuh usaha ini pun dirintangin sama orang tua saya sendiri, tepatnya ibu saya dan kakak saya. Kalau bapak saya dukung gitu. Jadi ceritanya uang 70 juta itu tadi harusnya dibuat uang kuliah, tapi saya pakai buat buka usaha waktu itu. Gagal. Dan gagal. Itu saya sempat stres banget Mas Terus ini. setelah menikah atau Itu sebelum menikah? sebelum menikah. Nah, itu sebelum menikah. Waktu menikahnya itu ya saya merasakan juga, waktu itu kan namanya masih merintis ya. Jadi usaha saya itu masih sepi gitu. Belum belum udah banyak pelanggan. Nah, alhamdulillahnya istri saya ini juga mendukung saya untuk usaha. Akhirnya waktu itu saya sampai jual seperti pedagang asongan. Jadi saya membawa siomay itu di packing kecil-kecil. Waktu itu masih harga 10 ribuan. Saya taruh di tas. Kemudian saya bawa keliling di bandara Mas Doni. Jadi saya keliling untuk menawar-nawarkan orang. Ini Pak, siomay Pak, seperti itu. Jadi saya tawarkan ke orang-orang, Pak beli siomaynya Pak 10 ribu Pak, seperti itu. Jadi saya keliling-keliling. Nah istri saya itu keliling juga Mas Doni. Jadi waktu itu keliling di pasar Sepinggan. Itu keliling menawarkan tukang-tukang ikan, tukang-tukang sayur itu ditawarin, Pak beli siomaynya Pak, beli siomaynya. Nah sampai waktu itu ya kita ya malunya dibuang dulu gitu, karena kita dihilangkan. iya betul, dihilangkan. Alhamdulillah rasa siomaynya di lidahnya orang-orang ini cocok ternyata. Akhirnya saya coba beranikan produk saya ini masuk ke catering di Balikpapan. Akhirnya mulai satu catering menerima, dua catering sampai banyak Mas Doni kayak gitu. Kemudian ke perusahaan-perusahaan di Balikpapan. Nah, itu saya coba masukkan, saya tawarkan. Ya sempat saya pernah juga di mana di bandara itu diseret sama tentara angkatan udara. Jadi saya diseret karena saya nggak tahu kan, nggak boleh jualan di area dalam kan. Saya diseret, ceret, ditarik keluar. Saya dimarah-marahin di situ Mas Dani. Ya kemudian saya jualan di luar, nggak taunya ternyata ada penjual lain yang nggak seneng sama saya. Akhirnya waktu itu terjadilah fitnah. Siomay saya itu dibilang pakai ikan basi, barang-barang yang rusak seperti itu. Akhirnya ya saya tidak jualan di situ lagi karena saya ngalah, ya buka di luar saja seperti itu.
Banyak Mas Doni. Jadi eh, namanya dirintangin sama orang-orang itu yang difitnah dengan ikan busuk, ikan basi, barang-barang yang nggak layak gitu. Sudah saya alamin Mas Doni. Jadi prosesnya panjang. Selama 8 tahun ini tuh saya 2 tahun terakhir inilah merasakan yang namanya mulai ada peningkatan seperti itu. Ya alhamdulillahnya sekarang sudah berkembang, karyawannya punya 8 karyawan. 8 karyawan ya? 8 karyawan. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, Usia 28 tahun bisa membuka lapangan kerja. Alhamdulillah sudah 8 karyawan. Nah, terus gimana kisahnya waktu itu Mas Chandra melawan preman? Preman kampung ya. jadi eh, waktu itu kan saya kan di warung tuh ya. Jadi ada preman yang biasa ke warung itu minta makan gratis terus ya. Makan. Sudah saya kasih setiap hari. Preman. Jadi ngelunjak. Jadi ngelunjak. Sudah saya kasih ternyata ngelunjak dan akhirnya ya di situ ya beliaunya juga apa? Bawa parang itu panjang. Apa ya kalau di Balikpapan itu namanya samurai ya? Mandau. Oh ya mandau. Nah, mandau itu. Nah, waktu itu saya ditantang. Ini mandau saya ini sudah. Nah, waktu itu saya ya karena saya mikirnya saya dilindungin sama Allah kok, ngapain takut. Waktu itu saya bawakan sapu lidi aja Mas Doni. Saya bawakan sapu lidi, saya doain waktu itu ayat kursi, saya doain Asmaul Husna. Kemudian saya cuma bawa sapu. Ini premannya tiba-tiba lari ke birit-birit Mas Doni. Ketakutan. Saya juga nggak tahu ya itu bentuk pertolongannya Allah. Nah, itu. Lagi ya pertolongan Allah. Itu. Jadi ya saya juga kaget ini sampai preman ini lari-lari ke birit-birit ngeliat sapu lidi ini kenapa? Saya juga nggak tahu itu. Kayak gitu Mas Doni. Jadi mandau itu teman-teman senjata khasnya Kalimantan. Ya, Kalimantan Timur itu juga mandau gitu. Amalan andalannya yang Mas Chandra lakukan yang menurut Mas Chandra itu bisa membuat Mas Chandra sampai di titik saat ini itu apa Mas Chandra? Kalau boleh diceritakan. Jadi waktu itu orang tua saya bilang kalau bisa kamu amalkan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud yang sehari puasa, sehari puasa, sehari enggak itu Mas Doni. Nah, kemudian saya praktekkanlah itu di pondok. Dari pondok, saya insya Allah itu waktu itu dapat kurang lebih setahun. Karena waktu itu saya mau lanjut kena sakit tipes saya. Nah, sakit tipes akhirnya saya berhenti itu, saya lanjut puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Kemudian saya ya itu tadi karena di Indonesia ini nggak ada tempat-tempat mustajab, kita perbanyak doa malam. Itu luar biasa sekali, doa malam dan sholat duha itu. Nah, saya merasakan itu saya waktu itu ngamalkan puasa Nabi Daud, kemudian puasa Senin Kamis itu memang rezekinya saya tidak disangka-sangka memang. Jadi waktu itu juga saya diajarkan sama mubalek saya. Jadi saya tulis di buku. Jadi kalian harus buat target hidup gitu kan. Jadi saya punya target itu saya tulis di buku warna biru. Itu bukunya masih ada Mas Doni. Coba tadi saya nggak bawa ya. Seandainya dibawa lebih bagus lagi. Itu mungkin buat nextnya ya. Next ya. Jadi saya punya buku biru, saya tulis di situ. Nomor 1, saya pingin nikah di usia 20 tahun. Saya tulis Mas Doni. Kemudian saya 23 tahun, saya sudah harus punya rumah. 23 tahun juga saya juga harus bisa daftar haji. Terus kemudian saya 25 tahun sudah harus bisa bangun usaha apa? Mengembangkan usaha seperti itu. Itu insya Allah ada 8, insya Allah saya tulis target itu. Alhamdulillah yang saat ini yang sudah terwujud itu insya Allah di 5 target.
Jadi saya itu alhamdulillah nikah benar di umur 20. Alhamdulillah. Di umur 20 sambil berjalan waktu di umur 23 Allah paring saya diberi bisa daftar haji suami istri Mas Doni. Alhamdulillah. Nah, ini daftar hajinya juga seperti ini Mas Doni. Sebenarnya waktu itu ada uang 30 juta. Hasil nabung sama istri 30 juta. Nah, ini saya pinginnya nanti kalau uang ini sudah ada 50 juta saya pingin DP rumah gitu kan. Saya pingin beli rumah. Nah, kemudian saya dinasehatin sama bapak saya, "Le, daripada uangnya buat beli rumah, kamu buat daftar ke rumah Allah, daftar haji." Gitu kan, insya Allah nanti diganti yang lebih banyak barokah ya. Kemudian ya sudah, waktu itu uang saya kurang, akhirnya itu lagi pertolongan lagi, tiba-tiba mertua saya nelpon saya mau transfer uang. Saya kaget juga itu, jadi ya itu langsung tiba-tiba transfer ini uang buat Nak Chandra gitu. Itu 20 juta, jadi pas 50 juta Mas Doni. Saya akhirnya waktu itu sama istri langsung, karena niatan sudah buat daftar haji ya, langsung uang ini saya masukkan ke bank, kemudian saya daftarkan ke Depak. Nah, waktu itu sudah dapat nomor kursinya haji. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah di umur 23 itu sudah terwujud berarti kan daftar hajinya. Nah, berarti yang belum dapat kan rumahnya ya. Nah, setelah 3 bulan setelah saya mendaftar haji, nah tiba-tiba Allah itu memberikan rezeki yang nggak terduga-duga lagi Mas Doni. Jadi kayak misalnya saya kan ternak burung juga ya Mas Doni, burung lovebird itu. Nah, waktu itu harga burung memang lagi melejit sekali, dan delalahnya Allah qadar itu kok dari burung ternakan saya ini tiba-tiba ada burung yang bisa dikatakan jackpot ya, jackpot ya, tiba-tiba keluar dengan mutasi lain. Waktu itu sempat ditawar ada yang 10 juta 9 juta hingga akhirnya saya jual di angka 5 juta insya Allah, itu waktu itu 5 juta. Nah, tiba-tiba hasil penjualan burung ini saya jual dengan harga yang fantastis semua, beberapa banyak. Waktu itu panen bisa sampai 15 ekor seperti itu. Alhamdulillah waktu 3 bulan itu dari hasil burung dan siomay, ternyata tiba-tiba 3 bulan itu di rekening sudah ada 150 juta Mas Doni. Akhirnya saya memutuskan untuk beli tanah saja. Beli tanah waktu itu akhirnya 150 juta ini saya belikan ya, investasi tanah. Nah, alhamdulillah terbeli. Berarti kan bentuk tadi itu bentuk pertolongan ketika kita niatkan untuk dulukan Allah, ya Allah ganti lagi. Itu memang ini langsung diganti cash, diganti 3 kali lipat itu. Seperti itu Mas Doni. Jadi alhamdulillah dikasih lagi. Nah, kemudian saya pengen mengembangkan usaha di umur 25. Alhamdulillah siomay ini semakin berkembang sampai saya bisa buka warung di luar yang sebelumnya online. Kemudian akhirnya saya sekarang di umur yang kemarin di 27 ini, 27 kemarin itu saya bisa ngembangin seperti contohnya ya es coklat ini, es coklat. Kemudian ada juga seblak seperti itu. Alhamdulillah yang es coklat ini sudah 2 cabang dan seblak ini berjalan 1 bulan dengan ya lumayan berjalan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, terakhir pesan-pesan untuk generasi penerus kita di seluruh Indonesia. Untuk generasi muda, pesan saya jangan mendahulukan gengsi. Terus kemudian mumpung masih muda dan masih memiliki orang tua, mintalah doa sama orang tua kita Mas Doni. Jadi setiap apa yang mau kita kerjakan atau mau kita lakukan seperti bekerja, kalau kita sebagai pekerja ya mau bekerja atau kita mau buka usaha ya buka usaha, berarti kita mintalah doa sama orang tua kita. Karena itu saya praktekkan Mas Doni. Ketika saya mau buka warung, Pak, saya insya Allah mau buka jualan es coklat
seperti itu. Alhamdulillah orang tua ibu saya dan bapak cuma ngucap lancar barokah le, semoga usahanya sukses. Ya alhamdulillah terbukti itu Mas Doni. Jadi mustajabnya doa orang tua itu. Jadi anak muda gengsinya dikurangin, kemudian lebih memperbanyak ilmunya tentang agama, terus kemudian bersodakoh jangan menunggu kita punya, seperti itu. Kemudian sifat-sifat yang harus kita rubah, sifat iri, dengki, sombong itu harus dibuang. Jadi insya Allah rezeki kita mengalir, saya rasakan sendiri Mas Doni gitu. Jadi jangan lalai untuk berdoa, minta sama Allah, karena semua itu kita biar berusaha seperti apapun, kalau kita lupa sama Allah, insya Allah sudah nggak bakal bisa maju Mas Doni, nggak bisa barokah. Mungkin pun kalau maju di situ tidak ada kebarokahannya, atau mungkin Allah sedang mencoba ini. Coba ya. Iya, diluluh. Ini kamu tak Diluluh coba ya. nih, kamu tak coba kasih kata. Nah itu ketika rezeki kita diambil des sama Allah. Nah, kalau orangnya nggak kefahamannya di dalam agama itu kurang, udah otomatis dia akan stres, bahkan sampai putus asa. Beda sama kita yang bisa menjaga kefahaman. Nah, insya Allah kita bisa ridho lah, ini titipan. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita berusaha udah maju nih, waktu itu tiba-tiba diambil oleh Allah, ya kita ridho. Nah, seperti itu Mas Doni. Jadi jangan takut kehilangan harta gitu. Seperti itu Mas Doni. Seperti itu teman-teman untuk pesan-pesan dari Mas Chandra ya. Semoga rezekinya ataupun apa yang sudah diceritakan pengalamannya dari Mas Chandra ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua gitu ya. Terutama generasi penerus. Jangan patah semangat dan tentunya kita harus berpengaruh, jangan terpengaruh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin Mas Doni. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.